Renungan Advent yang keempat terambil dari Matius 11 ayat kedua sampai 11. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, ataukah harus kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia akan tertulis, lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." Ia berkata kepadamu, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sebagai ayat nas, ayat yang ke-6, berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Apa yang akan dilakukan ketika harapan kita tidak terwujud? Tidak terwujudnya harapan pasti mendatangkan kekecewaan. Seorang mahasiswa mengharap lulus tepat waktu, namun karena hal tertentu
kelulusannya terhambat. Seorang pedagang mengharapkan dagangannya mendatangkan untung. Namun, karena dagangannya tidak laku, keuntungan yang diharap lenyap. Kekecewaan hati pedagang itu selain dua contoh itu, dalam kehidupan kita masih banyak contoh tentang kekecewaan-kekecewaan yang dialami. Tentang kekecewaan dan rasa kecewa bisa dialami oleh siapa saja. Di bacaan yang kita baca hari ini, tampaknya Yohanes Pembaptis juga menyampaikan rasa kecewanya. Ia telah tampil sebagai nabi yang kuat. Ia berani menegur banyak orang berdosa, termasuk Herodes, raja yang sedang berkuasa sehingga ia harus masuk penjara. Dialah yang memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dan meyakini dirinya hanya sebagai pembuka jalan saja. Namun, ketika ia menderita di penjara dan merasa harus menanggung sendiri, keyakinan Yohanes menjadi goyah. Ia pun mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti yang lain?" Tuhan Yesus memahami perasaan Yohanes Pembaptis dan perasaan murid-murid Yohanes. Ia mengatakan pada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Melalui perkataan itu, para murid Yohanes diminta untuk mendengar dan melihat sendiri siapakah Mesias. Siapakah Mesias itu? Dengan mendengar dan melihat sendiri karya Mesias, mereka akan beriman pada Tuhan atas dasar pengalaman iman, bukan berdasar kata orang. Iman pada Tuhan yang berasal dari pengalaman nyata membuat seseorang mengalami kebahagiaan. Apa makna kedatangan Tuhan bagi kita di zaman ini? Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus mengatakan pada murid-murid Yohanes Pembaptis, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Di sini kita menemukan pesan
bahwa mereka yang berbahagia adalah yang tidak kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Mengapa orang menjadi kecewa pada Tuhan Yesus? Dari pertanyaan murid-murid Yohanes Pembaptis ini, kita melihat bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis bisa saja menjadi kecewa terhadap Tuhan karena mereka tidak sabar melihat Tuhan tidak bertindak. Orang-orang yang tidak sabar akan memaksakan kehendaknya sendiri. Ketika semua yang diinginkan tidak didapatkan, seseorang menjadi marah dan kecewa. Dari dulu hingga saat ini, sangat banyak orang menjadi kecewa kepada Tuhan karena ingin meninggalkan Tuhan. Sangat banyak orang menjadi kecewa pada Tuhan dan karena itu juga meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan mengecewakan kita? Jawabnya tidak. Sepanjang masa, Tuhan tidak pernah mengecewakan manusia. Manusialah yang kurang sabar menunggu. Tuhan bertindak. Kurangnya kesabaran manusia menjadikan manusia itu gegabah. Permenungan ini mengingatkan kita agar tetap meyakini rencana Tuhan dan tidak menjadi kecewa. Apalagi meninggalkan Tuhan. Hidup di dunia memang penuh dengan tantangan. Bahkan bisa jadi berbagai peristiwa dalam hidup mengecewakan kita. Bila kita memiliki iman dalam Dia, kita akan bertekun dan pastilah akan mengalami kasih Allah. Amin.